Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raung. Senang sekali bisa kembali menyapa ruang dengar Anda di frekuensi 105 FM. Suara yang selalu hadir menemani malammu dengan cerita dan obrolan bermakna tentunya. Dalam hari ini Rabu 2 Juli 2025, kita masuk ke episode ke-14 dari talk show dosen UIN Syahada Padang Sidimpuan. Dan malam ini kita akan sama-sama menyelami satu tema yang mungkin terdengar teknis tapi sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan pernah nggak kalau rekan Raung merasa menyesal karena mengambil keputusan secara buru-buru atau merasa panik ketika ada masalah datang tiba-tiba? Nah, semua itu berhubungan dengan bagaimana kita secara sadar atau tidak memahami dan mengelola risiko. Tema kita malam hari ini adalah belajar bersama membangun budaya sadar manajemen risiko itu penting ya. Telah hadir di studio One of FM narasumber kita malam ini seorang dosen dari UIN Syahada Padang Sidimpuan, Ibu Yuli Evianti. Dan malam ini Ibu ini sudah mungkin talk show kedua bersama Erjinanda dalam formasi edisi Rabu setiap hari di Rabu malam ya. Dan juga untuk pendengar kami yang ingin interaktif juga kalian bisa menghubungi di nomor WhatsApp kami di nomor 0822-9999-6105 atau kalian juga bisa simak video ini secara penuh nanti di YouTube kami RAFM 105. Dan juga malam hari ini kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Yuli Evianti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Nanda. Alhamdulillah. Gimana Nanda kabarnya? Aduh, kabar saya baik-baik aja, apalagi masih tanggal 2 ya. Masih lumayan happy ya, masih ada sisa-sisa piti gitu. Oke ya, karena memang kabarnya dari narasumber juga RJ yang baik-baik saja. Jadi mungkin sebelum kita mulai untuk membahas tema kita di malam hari ini ya Ibu, panggilnya Ibu Yuli kali ya. Kakak juga boleh. Aduh. Oke, untuk Kak Yuli atau Kak Evianti ya ini ada ya. Yuli. Kak Yuli ya. Biasanya panggil Yuli. Oke, untuk Kak Yuli biar lebih mudah gitu kali ya. Kak Yuli, karena memang tema kita ini kan ada manajemen risiko yang itu penting katanya. Mungkin boleh diceritakan dulu Kak Yuli, kira-kira kenapa tema ini yang dipilih malam ini dan juga sebenarnya nanti apa poin yang akan disampaikan di akhir. Silakan Kak. Ya, jadi ada sedikit gambaran ya yang bahwa kita itu kan manusia hidup dalam menjalani kehidupannya itu tentu akan mengalami yang namanya risiko. Ya. Dasarnya adalah ketidakpastian. Nah, segala sesuatu yang tidak pasti maka harus disikapi dengan bijak. Ya, dengan bijak ya. Jadi manajemen risiko itu merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menanggapi resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, baik itu organisasi, perusahaan, masyarakat ataupun manusia secara individu. Gitu. Jadi manajemen resiko itu yang baik itu akan membantu kita untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, serta meminimalisasikan yang namanya resiko kerugian yang akan terjadi dan hal-hal yang tidak kita harapkan. Jadi sebenarnya manajemen itu tidak monoton ya. Jadi manajemen itu sifatnya dinamis dan sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh individu atau perusahaan itu tersebut. Oke, siap ya. Untuk Kak Yuli, karena tadi sudah dijelaskan juga mengapa ini penting dan juga latar belakangnya. Sebenarnya satu tanggapan pertama mungkin yang harus perlu kita luruskan dulu untuk lebih terarah gitu ya talk show malam hari ini. Karena saat ini banyak orang yang masih merasa ya, ini masih mungkin berpikir bahwa manajemen risiko itu hanya milik dunia industri atau keuangan nih. Dan mungkin bisa Kak Yuli jelaskan ya, sebenarnya apa itu manajemen risiko dalam konteks kehidupan sehari-hari ini lebih mudah ya untuk dilihat kepada seluruh rekan-rekan dan pendengar kami dimanapun berada. Silakan Kak. Iya, contoh simpelnya aja ya. Misalnya Nanda misalnya lagi menunggu jodoh ya kan. Misalnya ya. Iya. Padahal udah double ya, bukan single ya. Single nih. Iya. Jadi kan nggak mungkin ujuk-ujuk datang gitu jodohnya gitu. Atau kita punya prinsip misalnya ya udah saya mah jalanin hidup aja sesuai dengan yang Allah kasih gitu ya. Gitu. Jalanin aja gitu. Jadi tidak seperti itu gitu. Jadi resiko itu adalah potensi yang akan muncul, baik itu positif atau negatif. Jadi potensinya itu bisa kita cari peluang-peluang gitu dalam kehidupan sehari-hari. Tadi misalnya
ada nih seorang mahasiswa, Oke. misalnya angkatan 2023 lah misalnya, Oke. dia pengen lulus 2027, 4 tahun Oke, kan. punya goals nih ceritanya ya. Goalsnya lulus 4 tahun dengan IPK-nya itu yang kumlot Oh, misalnya. oke. 3,80 misalnya. Ada, Nah, oke. jadi kan dia itu goalsnya dia. Jadi dia harus memetakan langkah-langkah apa yang mau dia lakukan. Betul ya. Ya. Nah, resiko yang mungkin timbul apa misalnya tidak terjadi. Misalnya kalau dia terlalu banyak ikut kegiatan ekstrakurikuler, bisa terbengkalai kan? Bisa banget. Atau dia kerja, betul ya. tapi dia tidak bisa bagi waktu. Atau tiba-tiba dia kecelakaan, kita nggak tahu. Kan? Bisa jadi dia cuti kan? Betul, banyak. Dia tidak menjaga kesehatan. Betul. Dia tidak menjaga kesehatan, dia tidur semaunya dia, makan semaunya. Jadi kan itu bisa memperlama target dia. Betul banget ya. Makanya itu resiko-resiko yang mungkin timbul itu harus diminimalisasi. Gitu. Oke, tapi Kak Yuli ini menarik banget ya. Kalau kita bahas tadi, ini memang penting ya, step by step untuk menuju goal kita. Banyak, mau itu jadi kumlot, mau nunggu jodoh ya, mau nunggu cita-cita dan lain sebagainya. Tapi ini menjadi satu stigma yang sangat buruk ya bagi masyarakat. Kalau mereka menganggap seperti tadi bahwasanya manajemen risiko ini itu kalau untuk kita nggak usah dulu lah gitu. Ini kan biasanya untuk proyek-proyek besar ada step by stepnya, jadi goalnya jelas. Tapi kalau untuk mungkin beberapa individu menganggap ini nggak penting gitu, boleh nggak Kak Yuli jelaskan kira-kira sebenarnya seberapa penting ini, jadi nggak boleh dipandang sebelah mata gitu? Ya, jadi saya sebagai praktisi manajemen risiko ya, mengapa ini penting gitu ya. Jadi ya itulah awareness bahwa manajemen risiko itu tidak hanya di perusahaan saja atau bagi mereka yang menjalani dunia bisnis ya, tapi juga sebagai individu kita juga harus bisa mengelola yang namanya risiko. Betul banget. Itu misalnya ada seorang karyawan. Karyawan itu kayak Nanda lah contoh ya. Mungkin nggak ya di perusahaan Rau ini tiba-tiba ada PHK? Bisa jadi. Kan kemungkinan itu ada kan? Kemungkinan itu ada ya. Kemungkinan itu ada kan? Betul. Gitu. Nah, bagaimana cara mengelola kemungkinan itu? Gitu kan? Ya bisa jadi Nanda punya usaha sampingan. Betul. Ya. Walaupun tidak besar tapi untuk tambah-tambah lah. Betul ya. Untuk tambah-tambah. Jadi ketika kemungkinan yang tadinya kita bilang nggak mungkin, tapi kan kita nggak tahu ya. Betul, yang namanya bisa aja ada PHK, tiba-tiba bangkrut, atau tiba-tiba karena ekonomi lagi pasang surut, tiba-tiba gajinya dikurangi, pengurangan gaji, ya kan. Nah, tapi karena Nanda tadi punya usaha sampingan, jadi tidak terlalu goyang gitu, masih ada tambahan-tambahan gitu. Dan juga PR lainnya, yang tadi kemungkinan di PHK itu gak mungkin kan perusahaan itu mem-PHK orang-orang yang disiplin, yang rajin, yang gercep, yang selalu siaga gitu kan, yang on time. Pasti yang di prioritas yang di PHK pasti kan yang kebalikan dari itu kan. Makanya kita, karena kita tahu ada potensi yang namanya kita sebagai karyawan bisa aja kita di PHK ya. Kita nggak tahu kita ke depannya, namanya itulah ketidakpastian ya. Jadi Nanda membekali diri dengan punya integritas. Nanda itu disiplin, tepat waktu, on time, inisiatif gitu kan. Orangnya inisiatif, selalu mau membantu, tidak banyak excuse, alasan-alasan. Itu kan atasan paling nggak suka tuh. Alasan-alasan. Nah, jadinya atau Nanda kuliah lagi, meningkatkan kompetensi, ikut pelatihan-pelatihan, itu kan bekal. Karena yang namanya kita ke depan gak ada yang tahu. Gitu. Ketidakpastian itulah namanya kita hidup, itu pasti kan identik dengan ya nggak pasti. Makanya itulah tadi manajemen resiko itu adalah untuk meminimalisir yang namanya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, ataupun kalaupun sudah terjadi kita minimalisir yang namanya kerugian-kerugiannya. Jadi satu lagi mungkin untuk Kak Yuli, sebenarnya kan kalau kita berbicara tentang manajemen risiko ini, sebenarnya budaya sadar risiko ini sudah
tumbuh di kalangan masyarakat kita ya. Mungkin sebagian dan juga sebagian lagi belum nih. Jadi Ibu Yuli itu sebenarnya bisa nggak ya kasih gambaran sedikit banyaknya ya, atau justru sebenarnya masih saat ini minim banget ya kesadarannya pada dasarnya gitu, kesadaran dasarnya ya, mungkin masih di ruang lingkup Ibu bekerja sebagai dosen kalau di mungkin di Wijhada, atau mungkin di lingkungan masyarakat dan mungkin pengalaman yang pernah Ibu alami. Ya, jadi memang manajemen resiko itu bukan hanya di perusahaan ya. Ya, betul. Kayaknya kalau di perusahaan itu memang secara teknis penerapannya itu salah satunya bisa menggunakan ada ISO 31.000, ada itu ininya apa standarisasinya. Tapi itu itulah mau saya kayak gini kan sebenarnya ruang untuk diskusi gini bagus ya. Biasanya kan saya diskusinya dengan teman-teman di kampus aja atau komunitas saja. Tapi kalau ini kan luas ya, mungkin bisa jadi banyak yang aware kan. Iya gitulah. Jadi manajemen risiko itu sangat penting, yang tadi saya bilang itu sangat penting untuk kayak misalnya apa ya, manajemen resiko itu contohnya kayak kita mengendarai mobil. Nah, manajemen resikonya itu adalah remnya. Rem. Nanda mengendarai mobil, terus tahu itu remnya bagus, gimana perasaan Anda mengendarai mobil? Pede nggak? Aduh, kayaknya dak-dikduk ya kalau atau kereta lah. Pede nggak? Nggak pede dong kalau remnya ini. Remnya bagus ini. Remnya bagus ya. Pakem. Pede lah. Pede dong. Mau berapa kilometer, berapa biasa kecepatan kilometernya? Berapa yang 450 kali ya? 50 km, pede dong. Ya, pede. Kan remnya pakem. Jadi kemungkinan mau nabrak juga orang remnya pakem kan. Ini dibanding dengan remnya blong. Tahu remnya blong? Jangankan untuk pelan-pelan aja kita takut kan? Betul. Takut nubruk yang di depan. Betul banget. Tapi kalau kita tahu ini ada remnya, kita lebih pede ngejalaninnya. Betul banget. Jadi semua segala resiko-resiko itu kemungkinannya bisa kita minimalisir tadi. Kemungkinan terburuknya. Jadi kita lebih bisa melaju dengan pesat. Betul. Karena kita udah tahu ini akan misalnya ada kejadian kayak gini. Berarti apa nih keputusan yang harus saya ambil? Planning apa yang harus saya ambil? Kalau kejadian seperti ini, saya harus bagaimana? Nah, itu ada ininya, ada rules-nya. Gitu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk jalanin aja deh apa yang udah Allah kasih gitu. Betul banget. Gitu. Jadi remnya itulah si manajemen resiko itu. Betul banget ya. Itu dia tadi sampelnya kalau kita naik kendaraan ya, harus lebih pede kita. Iya, betul banget ya, harus prepare ya, harus kita cek lagi apa yang sebenarnya yang perlu untuk kondimen saat kita berkendara. Tapi mungkin untuk Kak Yuli satu tanggapan lagi sebelum kita jeda ya. Ini mungkin lebih spesifik lagi ya. Sebenarnya Ibu kan statusnya sebagai Ibu lagi nih ya. Ya di kampus Ibu nih ceritanya nih ya, Ibu dosen. Bebas. Ya. Ini kan sebenarnya yang dihadapi itu pasti mahasiswa nih ya. Sebenarnya kalau Ibu lihat ya, sebenarnya bagaimana Ibu bisa memahami apakah mahasiswa itu sudah memahami manajemen risiko bukan hanya untuk dunia kerja mereka, mungkin ada yang sambil part time juga, tapi juga untuk dalam pencapaian masa depan pribadi mereka. Jadi seperti contoh yang tadi mungkin goalsnya itu pengen studinya 4 tahun selesai dengan IPK cum laude gitu 3,8 sekian. Jadi menurut Ibu ruang lingkup mahasiswa yang sekarang yang Ibu hadapi dengan generasi Z yang katanya gitu banget, udah lebih aware nggak gitu Bu? Dan lebih peduli nggak sama dengan manajemen risiko mereka? Jadi apakah langkah-langkah yang mereka ambil sudah lebih terstruktur gitu atau bagaimana Bu? Silakan. Ya kalau ditanya seperti itu ya bervariasi ya, kondisinya gitu ya. Cuman ya memang ketika saya tanya lebih dalam lagi anak-anak yang lulus tepat waktu dengan IP tertinggi, memang mereka prepare. Iya, memang mereka prepare dari segi waktu. Mereka memang meluangkan waktu untuk belajar. Mereka mengurangi waktu main-main. Tidak ada pacaran. Memang iya. Kan karena mereka mau mencapai tujuan goalsnya itu. Banget, iya, dan mereka tidak ada begadang yang sia-sia, kecuali memang lagi belajar, lagi ada tugas gitu kan, nggak apa-apa. Ini nggak ada begadang yang karena main game lah, karena drakor, karena jadi ketika saya tanya memang mereka prepare ya, mereka jaga kesehatan. Itu dia, mereka juga yang ngendarain kendaraan nggak ngebut-ngebut, karena kan takut nanti kalau saya sakit, saya kecelakaan, terhambatlah yang tadinya target ini. Iya. Betul sekali.
Berarti sesuai yang kata Kak Yuli tadi, berarti nggak ada nih ya mahasiswa kalau memang dengan kondisi dia dengan IPK yang diinginkannya dan juga goals 4 tahun dengan istilah jalanin aja dulu apa yang nggak bisa. Ya. Memang udah prepare ya Bu ya. Jadi nggak bisa yang kayak random gitu yang ya udah suka-suka, nggak bisa. Nggak bisa. Harus secara dipetakan. Iya, itu dia dipetakan. Kita tujuannya apa nih, goalsnya, langkah-langkah apa yang mau dilakukan. Jangka pendek, jangka menengah. Ya memang itu teori itu ya, tapi memang dipraktekkan sama. Harus ya Bu ya. Iya, jadi saya udah nanya-nanya kan. Memang dia kebanyakan yang memang dipersiapkan. Oke, betul banget ya. Udah tahu jam 7.30 nih masuknya. Masa ya tidurnya jam 4 karena habis begadang, mau bangun jam berapa? Iya, betul. Karena kan makanya udah tahu jam 7.30 berarti tidurnya jam berapa? Ya, mungkin paling lama jam 11 ya Bu ya. Iya, ujian 7.30. Ini belum ada lagi seragam apanya, bajunya, memang harus dipersiapkan. Oke, itu dia ya. Jadi yang namanya manajemen resiko itu potensi yang akan terjadi itu atau peluang-peluang yang ada itu bisa kita tahu. Oke, itu dia, karena tadi kita sudah bahas cukup banyak juga bersama Kak Yuli atau Ibu Yuli kalau sebagai profesi dosen ya. Mungkin kita akan jeda dulu dengan satu lagu. Jadi untuk kalian kita akan bahas lagi tentang mendalam bagaimana manajemen risiko ini terhadap masa depan dan juga kepentingan kita semua. Jadi untuk kalian semua stay tune terus hanya di One FM Program Your Lifestyle. Yang One FM Program masih bersama Erjinanda dari Jantung Kota Salak, tentunya pengudara untuk menjadi teman setiada. Tadi kita udah sempat bahas banyak banget ya, cukup kompleks juga tadi di sesi pertama ini. Dan di sesi kedua ini coba kita tanyakan lagi untuk Kak Yuli. Sebenarnya tadi Erjinanda mau sampaikan juga di sesi pertama, cuman mungkin kita butuh jeda juga ya, butuh bernapas juga ya gini-gini mau on-air. Untuk Kak Yuli, sebenarnya Erjinanda ingin tahu ya, mungkin pendengar juga ingin tahu sebenarnya untuk mengidentifikasi ya risiko dalam kehidupan sehari itu gimana ya Bu ya. Kan kalau tadi kita harus punya peta nih untuk goals kita, tapi sebelum mungkin memetakan itu ya, mungkin kita butuh yang namanya mengidentifikasi dulu nih sebenarnya apa dari apa ini yang kemudian bisa nih mencapai apa yang kita inginkan tuh. Boleh dijelaskan dulu kira-kira? Ya, jadi kalau misalnya untuk mengidentifikasi manajemen risiko dalam kehidupan sehari-hari, jadi mengidentifikasi itu kan menganalisis ya. Kita mencari tahu ini ruang lingkupnya seperti apa nih, misal lingkungannya seperti apa. Kita cari tahu kan lingkungannya seperti apa. Jadi kira-kira kalau misalnya kita kerja di daerah sini, rumah kita di sini, kira-kira jaraknya jauh nggak, aman nggak, bahaya nggak, gitu kan, kendaraan atau kan ada daerah-daerah yang banyak begal misalnya kan, gitu kan, atau ada suatu daerah yang sangat panas atau sangat dingin, jadi kita harus bisa mengidentifikasi kayak ruang lingkup itu, gitu kan ya, gitu. Jadi terus kita juga harus membayangkan, bukannya kita melihat apa ya yang jeleknya aja enggak, tapi kita membayangkan kira-kira kemungkinan terburuk apa nih yang akan terjadi kalau misalnya saya ada di suatu tempat ini, atau saya melakukan ini, atau saya bersama dengan orang ini, gitu. Jadi kita tetap memang meningkatkan daya awareness kehati-hatian sih. Tapi bukan berarti kita jadinya stuck, nggak mau takut ngapa-ngapain, enggak, justru itu tadi, karena kita tadi tahu remnya, kita lebih pede harusnya. Kita lebih pede, bukannya kita jadi malah mau ini takut. Enggak, justru dengan adanya manajemen resiko ini kita lebih pede menjalani semuanya, karena kita udah tahu ke depannya kira-kira ada impact apa nih. Nah, seperti itu. Jadi terus kita juga kan bisa mencari tahu lewat berita, artikel, majalah. Kita cari info sebanyak-banyaknya kan. Kayak misalnya Nanda mau beli handphone pasti searching, searching nggak habis, nanya sama temen. Kan kita itu kan untuk meminimalisir yang namanya takutnya kecewa, takutnya rugi, kayak gitu. Jadi semua itu diinikan diantisipasi. Kayak misalnya Nanda nih pergi ke suatu tempat, pasti misalnya ada sakitnya nih, pasti membawa obat kan? Ya, kayak mungkin atau alergi apa. Betul. Prepare kan kita? Betul banget di ransel di tas pasti. Walaupun kita nggak tahu nanti kambuh atau nggak, tapi kalau kambuh kan udah ada obat kita. Betul banget ya. Iya. Simple ya sebenarnya ya. Itulah sebenarnya mindsetnya. Oke, betul.
harus selalu prepare. Kayak misalnya kita mau, walaupun cuma deket nih jaraknya, tetap pakai helm menurut aku ya. Simpel pakai helm, sarung tangan, gitu. Jadi hal seperti itu. Ya. Ini udah dimengerti. Jadi kalau kita tadi udah identifikasi nih ya Kak Yuli ya. Setelah kita identifikasi kira-kira ya tadi ada yang kalau Kak Yuli kata sampaikan mulai dari lingkungan ya, kira-kira juga skenario terburuknya apa nanti ya, dan contoh yang diberikan tadi. Tapi perlu nggak ya kira-kira kita evaluasi setelah itu Bu kira-kira? Perlu, kita perlu evaluasi supaya hal-hal yang mungkin ada yang miss nih, ketinggalan, baru kita lakukan. Atau ada hal-hal yang ternyata aduh ini nggak cocok nih saya ngelakuin ini, jangan dilakukan lagi. Atau kayaknya ada yang kurang deh, tambah lagi. Jadi evaluasi itu untuk apa ya, untuk pembelajaran memang, supaya lebih baik lagi. Yang udah baik lebih baik, yang belum baik jadi baik. Gitu. Jadi evaluasi itu tetap penting ya, harus. Betul. Tapi kalau tadi kita udah bicara tentang identifikasi dan juga evaluasinya, ini untuk Kak Yuli ada satu tanggapan lagi yang perlu kita selesaikan Bu ya. Itu misalnya ada studi case nih, contohnya misalnya ada anak muda ya yang mungkin karena anak muda itu rentan yang suka ambil keputusan cepat. Nah misal contohnya nih kayak resign mendadak, yang mungkin ambil kuliah karena ikut-ikutan gitu, atau mungkin yang lagi tren sekarang itu invest karena FOMO nih ya. Sebenarnya ini tanda punya manajemen risiko ya, atau mungkin itu wajar aja Bu karena mungkin masih dalam studi belajar gitu kira-kira. Menurut pandangan Kak Yuli gimana? Jadi kalau misalnya resiko itu sudah terjadi, terus mau bagaimana gitu kan? Kejadian gitu kan? Terus saya harus bagaimana nih gitu. Jadi kalau misalnya udah kejadian, jadi langkah pertama kita menerima dulu berarti Bu. Kita terima. Yaudah deh, saya terima bahwa ini terjadi sama saya. Bahwa ini udah kejadian, ya udah saya terima. Kan jangan denial. Kadang kan yang enggak itu, kenapa sih harus saya? Kenapa sih kejadiannya sama saya? Gitu kan. Jadi yang pertama ya terima gitu. Jangan denial, jangan nolak gitu kan. Bahwa terjadi itu, bahwa resiko itu yang sudah terjadi ya tidak bisa dirubah. Udah kejadian. Mau sekuat apapun kita balik ke 1 detik yang lalu nggak akan bisa. Nggak akan bisa gitu kan. Jadi baru kita evaluasi kejadiannya, misalnya menganalisis apa yang menyebabkan resiko terjadi dan bagaimana cara mencegahnya di masa yang akan datang. Jadi belajar dari pengalaman, kan. Terus kita menggunakan pengalaman tersebut untuk meningkatkan kemampuan mengelola resiko. Lalu kita akan melakukan yang namanya perbaikan. Tetap harus ada ibrohnya, apa nih hikmahnya nih. Apapun itu, kalau kita positif pasti ketemu nih, oh inilah hikmahnya ternyata. Ternyata nggak ada yang sia-sia ya. Walaupun salah jurusan, tapi saya dapat teman banyak. Dapat relasi yang lebih. Walaupun saya nggak suka kerja di sini, tapi gajinya oke juga. Terus dapat gebetan lagi misalnya kan. Jadi itulah selalu ya. Tapi tadi awalnya karena menerima dulu. Betul ya. Tapi kalau udah ditutup itu hatinya, susah Bu ya. Mau masuk secelah setetes aja nggak bisa masuk. Betul. Hal-hal yang baik kan, karena udah di mental semuanya. Jadi udah diterima, ya itu tadi hal baik akan datang. Mungkin enggak yang kita harapkan, tapi pasti ada pendukung-pendukung lain yang muncul ya Bu ya. Karena mungkin kita menerima saat itu juga ya. Jadi untuk Kak Yuli ini juga ada masih kita berbicara micromanagement. Kalau kita dengar ini manajemen risiko diri, mungkin seperti Arjinanda mungkin menganggap ini, aduh ini mah kerjaan anak manajemen, nggak penting mah sama saya, nggak linear sama jurusan saya, mungkin gitu ya. Kalau pertama kali dengar kata ini, tapi kalau kita lihat sekarang Bu ya, ini anak-anak muda juga contohnya lagi itu masih gencar-gencarnya lagi ngerintis usaha gitu ya, mungkin lagi kerja freelance seperti saya juga, atau mungkin lagi urusin komunitas ya. Dari Kak Yuli sendiri sebagai background yang real management ya, udah magister juga, udah mungkin jam terbangnya udah saya yakin udah lebih dari cukup lah ya. Menurut Kak Yuli sebenarnya ada nggak sih tips yang mereka supaya bisa mengelola risiko ya, walaupun mereka bukan background dari manajemen nikah? Karena memang kalau kita memang nggak belajar manajemen sendiri mungkin terlalu awal gitu ya, belum paham sebenarnya mau mulai dari mana gitu, jadi belum bisa menyusun dengan baik lah, memetakan dengan baik. Mungkin boleh Kak Yuli berikan tips atau saran mungkin? Ya, jadi manajemen resiko itu bisa membantu kita untuk mencapai goals kita, itu tadi ya, tujuan kita gitu kan. Contohnya kayak mencapai karir nih, karir kan.
dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Jadi misalnya contoh kayak mengelola keuangan, nih mengelola keuangan, nah, atau dengan kayak mau menjaga kesehatan, Iya, betul. bisa gitu. Kayak misalnya keuangan ya, gimana ya? Kalau boros ya nggak akan bisa juga. Dikit-dikit ngopi, dikit-dikit ngopi, ya kan? Ya jadi memang harus di manage, diatur. Harus bisa dikendalikan, dikendalikan, iya dikendalikan. Jadi ya dikurangi itu semuanya, seperti itu. Kalau misalnya kayak oke loh kalau misalnya kita memang sendiri misalnya kan, nggak ada gengnya. Jadi misalnya ngerintis bareng gitu Bu ya. Iya, jadi kan memang nggak apa-apa sendiri itu gitu. Jadi daripada rame-rame tapi kamu nggak punya uang, betul, karena boros. Nah, seperti itulah. Jadi harus bisa mengendalikan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang nggak berguna, hal-hal yang sia-sia gitu. Karena hidupmu itu ya kamu nanti akan menanggungnya. Betul. Walaupun misalnya ada orang tua, ada saudara, ada adik, kakak, tetap kamu yang akan menanggung dan merasakannya. Betul banget ya. Tapi tuh Kak Yuli tadi ya sempat dikatakan juga mungkin harus manage ya. Tapi kalau untuk anak muda sekarang mungkin ya Kak Yuli, perlu nggak menurut Kak Yuli sebenarnya kita buat mungkin rekap gitu ya aktivitas mungkin pengeluaran pemasukan gitu ya. Jadi mungkin bisa lebih stabil lagi. Mungkin menurut Kak Yuli itu efektif nggak kalau kita tulis mungkin dalam buku catatan atau mungkin berbentuk digital? Kira-kira bagaimana Kak Yuli? Kan lagi udah banyak ya sekarang betul, aplikasi-aplikasinya kan. Iya, bagus. Tapi kalau untuk mau mau mulai yang non background manajemennya, mungkin bisa nggak ya Kak Yuli itu ngasih 1 atau 2 contoh yang paling sederhana aja gitu ya. Sebenarnya kalau mungkin mau buka misal contohnya nih usaha kecil-kecilan misalnya kan tetap ada juga nih manajemen resikonya. Jadi apa sih start yang harus digunakan kalau memang dia konsepnya mau berusaha gitu, usaha kan. Jadi kalau misalnya mau usaha, sesuaikan dengan keuangan yang dia punya, gitu kan. Karena ada orang mau usaha sampai minjem, minjem, ngutang, gade, misalnya kan. Kalau memang usahanya ya bisanya di rumahan ya di rumahan aja, ya kan di rumah, mengerjakan semua dari rumah, bikin masakan homemade dari rumah. Jadi ya sesuaikan dengan keuangan yang kita punya, itu pertama ya berarti. Karena mungkin ada juga orang yang berprinsip punya modal yang kecil tapi mau untung yang besar. Ya betul ya. Itu kayaknya nggak bisa deh kalau nggak nipu. Modalnya kecil, untungnya mau gede. Nggak mungkin banget. Ya kan? Kalau modalnya kecil ya usahanya sesuaikan dengan uangnya itu. Jangan terlalu langsung mau jor-joran, mau yang instan, mau cepet dengan ya itu minta sama orang tua, maksa-maksa, minjem lah, padahal belum tahu. Ini kan kita masih belum pasti ini. Betul banget. Jadi sesuaikan dengan keuangan yang kita punya. Betul ya. Karena Kak Yuli tadi sempat singgung katanya kalau misalnya modalnya kecil ya untungnya pasti seadanya, nggak bisa tinggi banget nih. Nah, ini ada satu pertanyaan yang bagus untuk Kak Yuli ya. Sebenarnya ini udah cukup booming ya. Yang dikatakan kalau katanya apabila potensi keuntungannya katanya semakin besar, maka resikonya pun semakin tinggi. Ini benar atau hoax atau gimana? Tolong diklarifikasi dari Kak Yuli sendiri. Jadi high risk, high return gitu kan. Ya mungkin itulah. Kalau untungnya gede berarti resikonya gede. Nah, itu yang belum belajar manajemen resiko. Jadi untungnya gede, nah resikonya tuh udah kita press di awal. Udah kita press karena kita udah belajar manajemen resiko, jadi udah kita press lah itu sih kemungkinan terburuk yang akan datang. Baik itu misalnya ketidakpastian dari segi harga, mungkin lokasi, mungkin pegawai, gaji dan lain-lain. Jadi itulah yang namanya rem tadi, karena kita udah pede, jadi ya jalannya akan lebih melesat lagi. Berarti itu betul ya Kak Yuli ya, kalau memang keuntungannya semakin besar berarti resikonya pun semakin tinggi, berarti itu betul ya? Itu yang belum belajar manajemen resiko. Itu yang belum belajar, ceritanya yang belum belajar. Iya, kalau yang udah belajar
keuntungannya besar, resikonya udah kita press, kita tekan, udah kita antisipasi duluan. Mungkin kalau yang udah belajar manajemen memang resikonya tetap ada, cuma udah di press. Iya. Bedanya di situ. Kalau resiko itu pasti ada potensi. Cuman ini resikonya mau mendingan 1 juta atau resiko ruginya 500.000 atau 200.000 diminimalisir. Udah kita press. Kalau jadi nggak mungkin kita hilangkan yang namanya resiko itu nggak mungkin. Nggak bisa ya Bu ya. Tapi kita kendalikan. Betul setuju banget konsepnya. Kita kendalikan. Ternyata seperti itu ya. Mungkin untuk rekan-rekan yang bertanya ya, apakah memang kalau keuntungannya semakin besar maka resikonya semakin tinggi? Mungkin resikonya ada, tapi kalau mungkin yang udah belajar manajemen udah lebih mendalam, mungkin udah di press habis-habisan ya, udah ditekan nih. Jangan muncul dulu kamar jauh-jauh hari. Jangan banyak-banyak dulu nih. Tapi kalau Ibu pribadi sendiri, satu tanggapan lagi sebelum kita jeda lagi, selama Ibu ya menggeluti manajemen resiko ya, sebenarnya satu hal yang menarik yang Ibu dapatkan apa tuh kira-kira dari pengalaman Ibu? Jadi memang yang namanya sebagai praktisi manajemen resiko itu ya challenge lah, tantangan gitu ya. Sangat, karena orang mikirnya manajemen resiko itu malah jadi nggak bisa ngapa-ngapain, jadi malah takut ngambil keputusan. Nanti ini salah, itu salah gitu. Padahal nggak kayak gitu. Gitu. Dengan adanya manajemen resiko kita akan lebih aware. Kita akan memang hati-hati, prinsipnya hati-hati, tapi bukan berarti nggak ngapa-ngapain dan takut ngapa-ngapain dan jadi nggak jadi stuck, enggak. Justru kita jadi lebih pede karena kita udah menganalisa, mengidentifikasi kemungkinan yang akan muncul. Dan kita udah mengendalikan itu. Yang terburuk sekalipun. Baik ya. Jadi kalau satu lagi mungkin 1 menit aja sebelum kita jeda untuk Kak Yuli ya. Sebenarnya kalau untuk bertanya tadi ya, ini hal-hal apa saja ya yang perlu dilakukan mungkin secara individu ya, agar itu bisa terkait dari manajemen risikonya. Gimana? Hal-hal apa aja ya yang bisa dilakukan secara individu ya, agar bisa agar tidak terkait mungkin dari manajemen risiko tersebut. Jadi selama ada unsur ketidakpastian, manajemen risiko itu pasti dibutuhkan. Yang namanya manajemen risiko itu pasti dibutuhkan, bahkan sangat penting. Apa sih yang nggak pasti di dunia ini? Semua tidak pasti kan? Kecuali kematian ya, benar nggak? Ya kan? Betul. Selain kematian, semua tidak ada yang pasti. Ya, masih belum ada tercatat. Kalau kematian udah pasti kita, ya kan, tapi nggak tahu kapan dan di mana. Tapi selain itu ketidakpastian semuanya. Makanya manajemen risiko itu ya sangat penting. Betul banget ya. Kita juga nggak tahu nih habis ini apa ya terjadi gitu ya. Jadi lebih baik memang persiapkan dan juga prepare apa memang yang perlu dan kemana kita pergi, mungkin seperti itu ya Kak Yuli ya. Baik, karena memang informasi juga sudah di 20:43 menit, kita akan jeda 1 lagu lagi. Setelah itu nanti kita akan masuk ke sesi akhir dan juga kita tanyakan closing statement dari narasumber kita di malam hari ini. Untuk semua pendengar setia kami, kalian tetap bisa berpartisipasi di nomor 0822 9999 6105 dan stay terus hanya di 105 FM Your Lifestyle. Rekan Raum masih dalam formasi 20:47 menit waktu Indonesia Barat, hingga nanti mereka di formasi 21 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam nanti. Dan tadi kita sudah break di sesi kedua, dan sesi ketiga ini mungkin kita akan lebih ke tips dan trik juga, atau mungkin saran untuk pendengar kita dan juga untuk kalian semuanya. Tentunya nanti kalian juga tetap bisa berpartisipasi di nomor yang telah Hertinana sampaikan tadi kalau kalian ingin menanyakan sesuatu ya. Kita tanya lagi untuk Kak Yulinya ya. Kalau kita mulai jujur nih untuk Kak Yuli, sebenarnya banyak dari kita yang baru belajar tentang pentingnya risiko setelah ngalamin kebentur dulu istilahnya gitu ya. Dan juga misalnya dalam pandangan Kak Yuli sendiri ya, kenapa juga sih kalau dalam budaya kita itu sebenarnya ada istilah belajar setelah gagal gitu ya, mungkin masih sering terjadi di masyarakat kita. Mungkin menurut Kak Yuli dari pandangannya pribadi gimana ini? Ya, jadi pertama manajemen resiko itu adalah mindset ya, pola pikir yang dimana mindset ini pada akhirnya kan akan menjadi yang namanya attitude. Betul. Nah, attitude ini ketika terus menerus dilakukan, terus menerus kita melakukannya, akan menjadi yang namanya budaya, kebiasaan kan. Betul banget, habit banget ini ya. Jadi habit kan, jadi kebiasaan. Seperti itu. Jadi artinya kita harus sadar dulu bahwa yang namanya tadi hidup itu
ketidakpastian. Iya, tadi betul banget ya. Dari yang Nggak pasti. ada yang Mbak. pasti, Iya, betul. ketidakpastian. Jadi secara apa ya? Jadi secara soft skill lah. Kita nggak ngomong teknis lah, nggak usah ngomongin soft skill ya. Jadi belum masuk ke hard skill lah. Jadi kita harus sadar bahwa kita harus dibekali. Jadi resiko itu tadi ada 2. Resiko yang potensinya negatif dengan yang positif. Seperti itu. Jadi kita harus sadar dulu. Tadi mindsetnya bahwa hidup itu tidak ada yang pasti. Betul. Kecuali kematian ya. Iya, tadi itu yang makanya pasti. harus dibekali. Seperti itu. Jadi memang sangat penting. Gitu. Oke. Tapi kalau menurut Kak Yuli ya, kalau tadi katanya manajemen risiko itu telah mindset, mungkin ada pertimbangan juga nih untuk Kak Yuli ya. Menurut Kak Yuli pribadi lagi sebenarnya lebih baik ya kita ambil resiko terus belajar ya, atau mungkin main aman tapi stuck di zona nyaman katanya gitu ya. Ataukah ini harus seimbang? Mungkin boleh dikasih juga ya sedikit pandangan tetap ini Kak Yuli gimana? Ya tadi itu kita kan kayak misalnya tadi mau pergi ke suatu tempat, kita kan ada prepare, kita bertanya, kita searching, kita mencari tahu, kita nanya sama orang yang udah pernah ke sana, kita tanya pengalaman dia gimana tuh kalau waktu ke sana, apa aja nih gitu kan yang mau disiapkan. Jadi itu juga salah satu bentuk kita tahu apa namanya ya resiko itu tadi. Prepare ya, tetap prepare berarti. Tapi kalau dari Kak Yuli pribadi mungkin kalau ada satu atau beberapa prinsip sederhana ya mungkin yang bisa ditanamkan ke anak muda dan juga bukan anak muda aja ya, semua elemen kalau bisa ya, sejak dini tentunya ya, apalagi mereka belum belajar resiko manajemen diri, mungkin agar siap menghadapi resiko tersebut, apa nih kira-kira satu prinsip yang bisa Kak Yuli kasih kira-kira? Prinsipnya banyak ya prinsip. Kalau disampaikan beberapa banyak juga nggak apa-apa di kali ini. Iya, prinsipnya ya positive thinking sih ya. Positive thinking. Betul. Karena kalau kita berpikir positif, kita berkata yang baik-baik. Ya semoga kalau berkata yang baik berarti kan hatinya udah baik ya. Betul banget. Semoga hal-hal baik yang akan datang. Berarti pertama harus positive thinking. Tapi kalau zaman sekarang jangan positif terus juga, harus tetap ada boundaries ya, harus tetap ada batasan juga. Nanti iya aja. Seperlunya aja lah, karena kan menurut agama juga kan sesuatu yang berlebihan kan nggak baik ya. Iya betul banget. Jadi kayak lagu aja deh yang sedang-sedang saja. Tapi Kak Yuli setuju ya, kan memang nggak boleh terlalu positif juga ya, nggak boleh yes terus ya. Iya, say no, katakan tidak. Aja sesekali begitu. Tapi nih Kak Yuli ya, mungkin ada beberapa individu atau mungkin masyarakat di luar sana yang beranggapan kalau manajemen resiko itu buat overthinking gitu jadinya, karena mungkin terlalu banyak yang harus kita siapkan. Jadi seperti yang sampaikan Kak Yuli tadi, saat kita mau mencapai salah satu goals kita, ternyata banyak nih resiko-resiko yang mungkin bisa menghambat kita menuju goals tersebut. Nah jadi mungkin bukan salah satu ya, mungkin banyak di luar sana orang yang beranggapan, aduh aku harus lakuin resiko manajemen nih diri nih, ternyata buat pusing lagi nih. Jadi apakah sebenarnya hadirnya resiko manajemen diri itu membuat overthinking dan juga menghambat stuck perjalanannya seseorang, atau sebenarnya ini membantu tapi mungkin belum dikemas dengan baik aja secara individu? Gimana nih Kak Yuli? Itu yang terakhir, belum dikemas dengan baik. Dikemas dengan baik berarti ya. Iya, tadi kan ilustrasinya kayak rem aja, rem. Kalau Nanda udah pede kendaraannya, motornya itu remnya pakem, pasti mengendarainya itu akan ya udah mau ngebut juga nggak masalah, orang remnya pakem. Iya sih, betul mau nggak kalau ada apa-apa di depan juga tinggal rem, berhenti, pede dong. Betul. Tapi kalau misalnya remnya nggak pakem, itu dia tadi yang nggak mempelajari manajemen resiko. Jangankan mau ngebut, pelan aja takut nabrak, karena nggak ada remnya. Belum. Nabrak kan? Betul banget. Itulah yang seperti itu ilustrasinya. Mungkin karena memang udah di ujung, kebetulan ada satu pertanyaan dari pihak Ciplasa, mungkin kepada Kak Yuli ini saya bacakan ya. Ada dari Bang Harhab
di Angkola Selatan. Katanya selamat malam Ibu Yuli, apa kabar katanya? Kabar baik ya, tadi di awal masih baik, sekarang juga masih baik kayaknya ya. Untuk Bang Arab di Angkola Selatan. Katanya izin bertanya Bu, kalau berbicara tentang manajemen resiko, katanya apakah sebenarnya plan yang dipersiapkan itu cukup satu? Karena saya juga pernah membaca artikel katanya plan itu harus ada plan A dan juga persiapan cadangan plan B. Jadi sekiranya jika plan A gagal bisa lanjut ke plan B. Mungkin mohon penjelasannya Bu tentang plan A dan plan B ini gitu Bu katanya. Planningnya adalah kuliah misalnya. Okay, ya, tetap ada prioritasnya jurusan ini, ada yang kedua jurusan iya, ini. Ya, seperti itu. Tapi tetap kuliah kan? Iya, tetap kuliah. Jangan nggak kuliah gara-gara plan A nggak ini jurusannya jadi nggak kuliah. Itu yang salah. Oke. Iya. Berarti kalau memang kita punya dua plan sekaligus sebagai cadangan, mungkin saya mau kuliah misalnya di kampus A nih, ingin ngambil jurusan B, tapi saya press lagi nih, tapi saya kan pengen kuliah kali ya, kalau nggak masuk ke jurusan B ya udahlah ambil yang C aja gitu. Jadinya itu kira-kira langkah yang udah tepat menurut Kak Yuli atau sebenarnya ada yang salah atau gimana, boleh dijelaskan aja. Itu udah manajemen risiko yang paling udah, berarti itu udah prepare ya dengan hal-hal seperti itu ya. Kayak misalnya kemarin saya pas libur mau produktif, mau lari di stadion lari di stadion atau mau nge-gym, ternyata hujan. Tapi kan itu kan tujuannya saya mau produktif. Betul. Ya udah saya lihat aja, nonton YouTube, nyari senam. Intinya saya harus produktif. Betul. Sesimpel itulah. Jadi jangan ya? Gara-gara tadi hujan tadi mau satu hal terus jadinya menghilangkan semua yang ada. Iya, aktivitas yang udah tercatat nggak jadi gitu ya. Iya. Waduh, betul banget ya Kak Yuli. Katanya tadi mau nge-gym, mau ke stadion, mungkin cuaca kurang mendukung, jadi cari alternatif lain ya. Karena ingat tujuannya mungkin mau bakar lemak. Pokoknya saya mau bakar lemak besok ya. Betul banget ya. Oke, karena formasi kurang lebih 4 menit lagi, mungkin satu aja untuk Kak Yuli. Mungkin boleh nggak diceritakan sebenarnya satu pengalaman yang paling wow selama menggeluti manajemen risiko diri, atau mungkin background dari pendidikan dari Kak Yuli, dan juga dilanjutkan dengan closing statement-nya. Singkat aja, mungkin sekitar 2 menit, silakan Kak Yuli. Ya, jadi pengalaman gitu. Jadi memang saya orangnya ini selalu prepare. Selalu prepare. Sesimpel kayak misalnya kerja harus pagi ya, berarti saya harus tidur cepat. Nah, betul banget ya. Itu mau anak saya rewel, mau minta bikinin A, B, C, mau minta ini, pokoknya saya harus tidur jam sekian. Ya. Memang saya se-strength itu di rumah. Kenapa? Karena Bunda harus bangun jam 4. Karena harus masak untuk kalian. Betul banget ya. Jadi super mama nih ceritanya. Jadi saya kalau misalnya ada yang ngajakin ke kafe jam segitu, atau tetangga ngajakin mau ngerumpi misalnya ya. Contoh ya. Saya bakalan nyari alasan supaya saya nggak ikut. Karena saya harus tidur cepat. Betul banget ya. Itu simpel loh. Tapi itu nggak semua orang bisa tidur cepat. Iya, betul banget. Karena banyak banget godaan untuk nggak tidur cepat. Betul ya. Aduh, tiba-tiba lagi scroll. Tapi saya lihat jam kan. Ini udah jam tidur saya nih. Udah nggak bisa nih, udah matikan. Iya, betul banget ya, setuju banget Kak. Kalau masalah scrolling yang sempat itu kan nggak ini ya, Kak Yuli bahas, itu banyak juga orang misalnya target tidurnya jam 10 nih, karena mungkin kontennya asik gitu ya, nggak apa-apa lah 15 menit lagi gitu ya, tapi mungkin itu jadi habit yang buruk ya Kak Yuli ya, berkelanjutan, tunda lagi besoknya 15 menit terus nih, habis terpotong ya. Oke, siap. Jadi dan sebelum kita menutup talk show-nya, mungkin closing statement-nya dari Kak Yuli kira-kira. Pokoknya nggak ada yang namanya manajemen risiko itu hal yang harus ditakuti. Ya, betul. Hal-hal yang bikin jadi nggak bisa ngapa-ngapain atau stuck gitu, takut gitu, melangkah. Enggak. Justru dengan kita mempelajari manajemen risiko itu, kita bisa meminimalisir kemungkinan terburuk sekalipun. Dan kita bisa yang namanya resiko itu bisa kita hindari, bisa kita transfer, bisa kita kendalikan. Itu ada teknik-tekniknya. Boleh disampaikan Bu? 30 detik mungkin boleh ya tadi. Misalnya kalau mentransfer ya, misalnya mentransfer nih, berarti kan memindahkan resiko kepada orang yang
memiliki sumber daya yang bisa mengcover itu. Contohnya misalnya asuransi. Asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi ketenaga kerjaan. Banyak. Saya nggak apa-apa bayar tiap bulan, tapi kan tercover kesehatan saya, gitu ya. Rumah kalau kebakaran ada yang mengcover, ada asuransi. Atau saya butuh tenaga kerja yang profesional, akhirnya saya outsourcing. Saya cari pihak ketiga yang profesional kan. Nah, itu jadi mentransfer resiko yang terburuk saya pindahkan ke orang lain. Berarti namanya mentransfer ya? Iya, memindahkan resiko. Tahu banget ya bisa memindahkan resiko ya. Berarti hal-hal seperti itu oke. Iya. Oke, menambah pola pikir baru banget ya. Jadi resiko itu semuanya bisa kita hindari. Kalau contohnya dihindari misalnya apa ya, misalnya kayak tadi lah simple mau berkendaraan takut kecelakaan ya pakai helm, pakai sarung tangan, pakai jaket, pakai masker. Itu kan untuk takut ada apa-apa. Mau pergi ke suatu tempat misalnya yang berbahaya, kita cari tahu dulu. Mendingan aku nggak usah ke situ deh daripada nanti aku dibegal. Atau kita mau bepergian ke, ya pokoknya kita bisa menghindari itu. Siap kalau itu. Karena informasi udah tepat banget di pukul 21 waktu Indonesia Barat, gak berasa juga nih ya. Jadi terima kasih banyak untuk Kak Yuli Evianti, Magister Manajemen ya, atas kemampuan Evianti ya. Mohon maaf ya, ini agak typo juga nih lama-lama nih saya nih ya. Atas kemampuan mungkin yang udah jujur banget dan membuka perspektif baru untuk kita semua malam hari ini. Jadi untuk rekan Raul, kita jadi belajar bahwa manajemen risiko bukan tentang takut gagal, tapi tentang kesiapan dan kehati-hatian dalam membuat keputusan baik di dunia kerja, kampus maupun dalam menjalani hidup sehari-hari. Budaya sadar risiko akan sangat membantu kita untuk tetap tenang dan bertanggung jawab atas langkah yang diambil. Saya Arjinanda, dan juga untuk kalian semua yang lagi dengar ini, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam formasi 21 waktu Indonesia Barat. Tapi semoga obrolan kita malam hari terus menginspirasi langkahmu ke depan. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di 105 FM, terus di udara. Menyapa penuh makna, selamat malam rekan Raul untuk semuanya.